Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Afgan, Alwi, Andre, Anindya, Anissa, Anastasia, oke, ada Anissa Saniyah, Arik, oke, ada Dara, Dinarti, Dwi, Handa, Hesti, Iis, Intan, Itsna, Keisha, Merlin, Muhammad Nur Faizal, Muhammad Rizky Kurniawan, oke, hadir, Muhammad Zidan Permadi, Najwa, ada, oke, Pinka, oke, Puput, Rahma, Raisa, Razka, Riko, Rika, Rina, Rosa, Saal, Siti Najwa, Sopi, oke, hadir, Trias, Yasmin, Zaki. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terus bertemu gitu ya, terus datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, kalau baik semuanya. Oke. Masih semangat kan untuk belajar sejarah? Tentunya harus semangat ya, karena kita harus terus belajar sejarah supaya kita tidak melupakannya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi keberadaan manusia purba yang ada di Indonesia dari mulai Pithecanthropus, Paleojapanicus sampai ke Homo sapiens serta ciri-cirinya gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua ada kalian ini mampu menganalisis ciri-ciri dari jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, salah satunya ada Paleojapanicus. Terus ada Pithecanthropus sampai kita akan membahas sampai ke Homo sapiens. Oke, karena minggu lalu kita udah menyelesaikan ulangan harian, tapi ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM nih. Kira-kira kalian yang nilainya di bawah KKM mau gimana? Mau remedial atau Ibu kasih tugas yang lain? Oke, berarti kasih tugas yang lain ya. Nanti Ibu akan kasih soalnya atau kasih tugas baru ke yang nilainya di bawah KKM. Oke, selanjutnya Ibu mau menanyakan nih, minggu lalu selain daripada ulangan, sebelum ulangan nih kita belajar apa? Kita membahas tentang apa, materi apa? Masih ingat? Oke, betul ya, masa praaksara. Nah, masa praaksara ini ada kaitannya nih sama jenis manusia purba. Manusia purba ini pernah ditemukan di Indonesia. Coba, menurut kalian nih, percaya nggak sih di Indonesia pernah ada manusia purba? Oke, bener ya, di Indonesia pernah ada manusia purba. Nah, sebelum itu Ibu mau nunjukin satu video dimana untuk kalian lihat, cermati, lalu nanti kalian akan mencatatnya apa yang kalian dapat dari video tersebut. Di ribuan pulau ini berkumpul banyak kerajaan yang dikenal dunia karena rempah-rempahnya yang berharga. Tapi, jauh sebelum mereka berkuasa, ada yang udah lebih dulu menguasai Nusantara. Siapa mereka? Mereka adalah Pithecanthropus erectus.
Seperti biasa, terima kasih Google Translate. Oke, mereka ini hidup jutaan tahun yang lalu. Tulang belulang mereka pertama kali ditemuin di daerah ini, makanya dijulukin sebagai manusia Jawa. Awalnya banyak peneliti yang nganggap kalau fosil ini adalah sejenis kera, tapi ternyata mereka masih satu keluarga manusia purba sama fosil yang ditemuin di daratan Cina. Ya, keluarganya Homo erectus. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, gimana mereka ini sebenarnya bisa berakhir sampai di Pulau Jawa? Jadi emang waktu itu Pulau Jawa masih nyatu sama benua Asia dan Afrika. Dan entah apa yang ada di kepala nenek moyang kita waktu itu, tapi pada suatu hari mereka mutusin buat ninggalin kampung halamannya. Karena kata para peneliti, kemungkinan besar mereka itu bukan kerasukan, tapi terpaksa pindah karena kondisi lingkungan yang berubah. Kalau sekarang kita tinggal naik pesawat, mereka dulu harus jalan ratusan kilometer ngikutin garis pantai sampai akhirnya tiba di Pulau Jawa. Dari kumpulan tulang-tulang manusia purba yang berhasil digali dari lembah Bengawan Solo, diperkirakan mereka ngabisin waktu lama di Indonesia, 6 kali lebih lama dari usia spesies kita. Dan selama itu juga, para manusia Jawa ini terus berevolusi. Penemuan-penemuan ini bikin lembah Bengawan Solo jadi salah satu situs purbakala paling penting di dunia. Tempat ditemuinya fosil-fosil ini sekarang dikasih nama Situs Sangiran. Selain tulang belulang manusia purba, di sana juga ditemuin alat-alat sederhana dari batu yang dulu dipakai sama nenek moyang kita sehari-hari. Sejak tahun 96, situs ini udah ditetapin sama UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tapi meskipun area ini termasuk cagar budaya, bukan berarti kita nggak boleh main ke sini. Kita justru bisa belajar dari sejarah sambil jalan-jalan di situs Sangiran yang sekarang udah jadi desa wisata. Dan nggak cuma di museum aja, di sana juga banyak tujuan wisata lain yang nggak kalah menarik. Mengunjungin situs Sangiran nggak cuma bikin kita lebih ngerti sama sejarah manusia, tapi kita juga bisa bikin Indonesia makin kaya. Dan ternyata nggak cuma situs Sangiran aja, ada banyak desa wisata lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, siapa yang mau kalian ajak berkeliling desa wisata? Dan seperti biasa, terima kasih. Video pertama udah Ibu tampilkan. Ibu mau nanya nih, di antara banyaknya manusia purba yang ditemukan, pasti ada perbedaannya. Nah, kalian bisa nggak sih membedakan ciri-ciri dari setiap manusia purba yang ditemukan? Oke, setelah Ibu tampilkan video tadi, kalian harus bisa membedakan ya dari setiap ciri-ciri manusia purba itu. Oke, Ibu mau tanya nih, gimana cara kalian membedakan ciri-ciri dari setiap manusia purba yang ditemukan? Kayak contohnya dari Homo sapiens aja. Apa yang membedakan Homo sapiens dengan jenis manusia purba yang lain? Nah, karena mungkin masih ada yang kurang paham, akan Ibu tampilkan satu video lagi, lalu nanti kalian akan mencatatnya dari pernyataan-pernyataan yang ada di video tersebut ya. Yo guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas penemuan manusia-manusia purba Indonesia guys. Dengerin gue ya. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya, yang bukti nyatanya bisa kalian temui di Museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus.
Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene Du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Rieschoten di dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut, dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rieschoten di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhak Oppenort dan von Koenigswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Oppenort. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang bua. Liang bua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan guys. Wow. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang bua atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Murwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang bua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang bua adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja.
Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Dukung kami ya dengan cara subscribe channel ini, tinggalkan like. Sudah lihatnya videonya gimana? Menarik gak pembahasan dari video tersebut? Nah, menarik kan? Oke, selanjutnya ibu akan bagikan satu tabel untuk kalian isi. Nanti isinya dari video tadi gitu ya. Tapi gak cuma dari video itu, kalian juga bisa mencari sumber dari buku atau artikel atau internet gitu ya. Jadi nggak cuma terpaku dari satu video aja, kalian bisa mencari sumber lain gitu ya. Nah, oke, ini ibu mau bagikan ya. Gimana belajarnya, ngantuk gak? Bosan gak belajar sejarah? Oke, nah kalau mumpung kalian masih semangat ya, ibu mau ngasih satu ice breaking untuk melatih kefokusan kalian. Coba perhatikan clue-nya ya, jangan sampai keliru. Clue-nya adalah korupsi. Coba korupsi, ingat ya, korupsi. Nah, misal soalnya gini, misal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Coba kalau 9 ditambah 9 berapa? Ingat, clue-nya korupsi. Berapa? 18. Salah. Yang benar adalah 17. Kenapa? Karena kalau clue-nya korupsi, setiap penjumlahan tersebut dikurangi 1. Oke, jadi kalau 9 tambah 9 jawaban yang benarnya 18, kalau dikorupsi jadi 17. Betul. Oke, tabelnya udah diisi semua. Oke, kalau udah, ibu akan bagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Nanti setiap orang dalam setiap kelompok ini akan diberikan tugas. Tugasnya yaitu membuat scrapbook ya, mengenai jenis manusia purba. Nanti jenis manusia purbanya ibu akan bagi. Jadi setiap kelompok dapat satu jenis manusia purba. Nah, dalam scrapbook ini berisikan ciri-ciri, tahun penemuannya, terus siapa yang menemukannya, terus kehidupannya gimana, apa yang mereka temukan gitu ya. Jadi tidak hanya satu materi aja, maksudnya tidak hanya satu poin aja yang diisinya, tapi banyak ya. Cuman jenisnya cuma 1. Oke, kelompoknya adalah, bentar, gue lihat dulu. Kelompoknya, kelompok 1, Afgan, Alwi, Andre, Anindya, Anissa, sama Arik. Oke, selanjutnya Anissa, Dara, Dinarti, Dwi, Hesti, Handa. Nah, terus Iis, Intan, Itsna, Keisha, Merlin, sama Nur Faizal. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Kurniawan, Muhammad Jidan, sama Najwa, Pinka, Puput. Terus Rahma, Raisa, Razka, Riko, Rika, Rina. Yang terakhir Rosa, Saal, Siti, Sopi, Trias, Yasmin, dan Zaki. Ingat ya, itu kelompoknya. Nah, untuk materi kelompok 1, yang pertama membahas mengenai Paleojapanicus, jenis manusia purba Paleojapanicus. Yang kedua Pithecanthropus mojokertensis. Yang selanjutnya ada yang ketiga, kelompok ketiga yaitu Pithecanthropus erectus. Nah, yang keempat Homo wajakensis. Nah, yang terakhir ini Homo sapiens ya. Oke, itu kelompoknya ya. Nah, tugas ini untuk minggu depan kita akan presentasikan kelompok ini. Caranya yaitu di jigsaw. Dari kelompok 1 presentasi ke kelompok 2, kelompok 2 presentasi ke kelompok 3, kelompok 3 presentasi ke kelompok 4, yang 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, yang ke 6 ke 1. Oke. Jadi sistemnya berputar. Semua orang akan mendengarkan semua presentasi dari setiap kelompok ya. Jadi
lebih dekat gitu ya presentasinya, tidak hanya di depan saja supaya kalian lebih jelas mendengarkan. Oke, selanjutnya pematerian ya ternyata udah selesai ya. Kita udah sejauh ini ternyata membahas mengenai jenis manusia purba. Oke, Ibu pengen dari kalian ada yang menyimpulkan materi dari materi hari ini yang kita pelajari. Udah? Oke, makasih ya. Nah, oke, Ibu bakal betul ya kalau jenis manusia purba itu yang ditemukan di Indonesia ada banyak. Salah satunya ada Pithecanthropus mojokertensis. Nah, Ibu harap kalian mengetahui semua materi ini karena ini cukup penting ya. Banyak sekali ciri-ciri dari jenis manusia purba ini dan hampir semuanya berbeda gitu. Dan setiap dari jenis manusia purba ini justru banyak peningkatan dari ciri-cirinya, kayak dari volume otak atau dari kekuatan atau bahkan dari rahang gitu ya, yang sangat berbeda. Nah, yang mungkin yang paling sempurna itu hampir sempurna itu Homo sapiens, karena itu sepertinya dirancang untuk hampir mirip dengan manusia ya. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, untuk PR-nya dikumpulkan minggu depan karena waktu sudah menunjukkan habis gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.